Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini aku ingin mengajak teman-teman buat diskusi tentang tugas observasi kita. Nah, langsung aja ya. Mungkin dari teman-teman ada nggak nih yang punya gambaran mengenai lokasi mungkin? Silahkan. Oke, aku ada di desaku itu ada namanya Bumdes Amarta. Badan Usaha Milik Desa. Nah, di dalamnya itu mengungkap UMKM. Menurut kalian gimana? Ya, aku setuju. Menurut aku sih tempat itu cocok buat kita melakukan observasi. Kalau menurut teman-teman yang lain gimana nih? Setuju apa enggak? Ya, setuju. Baik, kalau setuju langsung aja ya nanti kita agendakan untuk tanggalnya sama jamnya. Mungkin untuk diskusi pada kali ini saya cukupkan terlebih dahulu. Langsung saja, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumdes Amarta Semboro yang terletak di Desa Semboro, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, merupakan sebuah pemberdayaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Semboro. Pada kesempatan kali ini, kami juga berkesempatan untuk mewawancarai salah satu pengelola Bumdes Amarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedang berada di lokasi Bumdes Amarta bersama salah satu pengurus dari Bumdes Amarta. Sebelumnya, Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, kenalkan nama saya Listika Melina Sari. Kebetulan saya posisi di sekretaris. Sekretarisnya Bumdes Amarta. Di sini saya ingin bertanya mengenai Bumdes Amarta di sini ya, Bu. Oke, Bu. Bisa dijelaskan apa itu Bumdes Amarta serta pemberdayaan desa apa yang dilakukan di Bumdes Amarta? Oke, saya berangkatnya dari sejarah dulu ya. Dulu tahun 2017 itu mulai terbentuk. Jadi memang kita diamanahi dari Kemendagri juga ada peraturannya. Terus habis itu yang jelas itu Permendes tahun 2014 nomor 4 itu tentang pendirian Bumdes. Memang di desa itu wajib punya Bumdes. Nah, dari situ berangkat di tahun 2017 itu sudah terbentuk, namanya awal itu adalah Bumdes Semboro saja. Terus unit usahanya memang belum ada saat itu, sampailah di tahun 2020 ketika kami dipercaya untuk menjadi pengurus dan dilantik sebagai pengurus. Di situ kan mulai awal pandemi tuh kemarin. Nah, itu kita bingung mau bikin apa kan gitu. Ternyata yang kebutuhan mendasar yang harus segera dilaksanakan oleh desa itu kayak model apa ya, prokes itu ya, jadi sarana prasarannya prokes kita bikin masker. Nah, dari hasil masker itu alhamdulillah kita bisa menyumbangkan PADES, pendapatan asli desa, sebesar 12.700.000 untuk tahun 2021. Nah gitu. Nah, di situ mana program pemberdayaannya? Jelas, karena kita di pembuatan masker itu melibatkan masyarakat asli dari Semboro. Jadi penjahit-penjahit itu kita kasih kain yang untuk dibuatkan produksi massal masker sebanyak 70.000 saat itu, ya seperti itu. Nah, berkembang sampai hari ini Bumdes Amarta, alhamdulillah kita dapat aset dari desa yang sekarang sampai ke sini kan gitu. Itu berupa tanah kas desa atau TKD yang kita upayakan nanti untuk kantornya Bumdes yang utama. Terus ada kafe, ada kolam renang nantinya, terus ada bank sampah. Alhamdulillah gitu. Untuk selanjutnya, mengapa desa ini memilih untuk mendirikan Bumdes Amarta? Oke, yang pertama, yang jelas tadi yang saya sampaikan di depan adalah ada peraturan yang harus desa itu punya badan usaha. Yang kedua, itu tujuannya untuk meningkatkan taraf ekonomi. Ketika semuanya nanti masuk ke dalam unit usahanya Bumdes, secara otomatis kita juga akan bisa memberikan PAD atau pendapatan asli desa lebih besar. Nah, manfaat PAD itu untuk apa? Itu kembali lagi, misalkan ada pembangunan. Karena kan kalau sesuai dengan SDGs kan nggak boleh kita bangun. Tapi ketika nanti itu didapatkan dari dari PAD, itu kita bisa mengelola kembali lagi ke masyarakat untuk proses
akses peningkatan ekonomi. Apakah terdapat kerjasama atau keterlibatan antara pemerintah desa dengan pihak ketiga dalam mendirikan BUMDes Amarta? Kalau pendirian BUMDes itu memang dari pemerintah desa. Tapi kalau melibatkan masyarakat itu bukan di pendiriannya, tapi lebih ke bermitra. Salah satunya kita ada bank sampah, kita bermitra dengan BSI dan bank sampah Indo yang ada di Jember itu di bawah naungannya BLO. Yang seperti itu. Sampai hari ini berjalan, itu juga melibatkan semua masyarakat di desa gitu. Terus yang kedua, kita juga pernah dapat CSR dari PLN sebesar 40 juta untuk pengembangan industri kritik. Seperti yang kita ketahui beberapa belakangan ini kita dilanda pandemi, yang tentu itu akan berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Apakah BUMDes Amarta ini menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan ekonomi pasca pandemi? Jelasnya iya, karena selama pandemi, mohon maaf, kayak misalkan kita kan ada petani jeruk, ya, ada pembudidaya gurame juga di sini yang tidak langsung ke BUMDesnya, tetapi mereka ada di tempat di lokasi-lokasi titik-titik tertentu. Nah itu akhirnya yang membuat kita berupaya bagaimana gurame, utamanya gurame dulu, itu dulu pas waktu pandemi kan pasarnya kan penuh kali, itu kan berhenti, karena di sana kan juga sepi wisatawan ceritanya. Nah itu akhirnya harga gurame itu sampai mencapai 20.000 per kilo, kan kasihan petani. Nah akhirnya kita berupaya gimana caranya biar harganya tetap stuck di harga 30.000 yang gitu. Yang kita ngasih mereka masukan berupa di di model fusion food kayak gitu. Jadi ada pelatihan tersendiri untuk mereka. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai saat ini, BUMDes Amarta memiliki beberapa kegiatan pemberdayaan seperti UMKM Keripik, bank sampah yang bekerja sama dengan BSI, UMKM Batik Jeruk Semboro, UMKM Gurame, dan UMKM Agrowisata Jeruk Semboro. Dari beberapa kegiatan pemberdayaan tersebut, UMKM Batik Jeruk Semboro, Gurame, dan Agrowisata Jeruk Semboro yang dinilai lebih unggul. UMKM Batik Jeruk Semboro ini dikenal dengan motif jeruknya yang dinilai unik. Batik ini diproduksi berdasarkan dari banyaknya pesanan yang masuk. Namun untuk saat ini, UMKM batik ini hanya dapat memproduksi maksimal 20 lembar kain batik per harinya sesuai dengan jumlah pekerja. Pekerja yang dipekerjakan tentu saja berasal dari masyarakat desa mulai dari siswa sekolah menengah. Hebatnya, UMKM ini sedang mengerjakan pesanan batik yang pemesanannya berasal dari luar negeri. Adapun UMKM budidaya gurame yang hasil budidayanya dijual mentah, namun ada juga yang diolah setengah jadi seperti frozen food. Pembudidayaan gurame ini banyak dilakukan oleh masyarakat wilayah Kendalan dan Salaan. Sampai saat ini, pembudidayaan gurame ini berjalan dengan baik karena dapat panen setiap 9 bulan sekali dan mendapat keuntungan yang lumayan untuk mempertahankan keberlangsungan UMKM ini. Selain itu, adapun UMKM Agrowisata Jeruk Semboro yang tak kalah unggul dari UMKM lainnya. Agrowisata Jeruk Semboro ini menanam jenis jeruk siam karena pertumbuhannya yang cepat sehingga tidak menunggu waktu lama untuk bisa panen. Sekali panen bisa mencapai 70 kg untuk satu pohonnya. Namun karena harga jeruk yang seringkali kurang stabil, BUMDes Amarta mensiasati dengan mengembangkan agrowisata petik jeruk. Jadi pengunjung hanya cukup mengeluarkan Rp5.000 untuk sekali petik dan makan di tempat. Di masa pandemi seperti beberapa tahun terakhir, terdapat banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi oleh UMKM di bawah naungan BUMDes Amarta. Salah satu kendala umum yang terjadi adalah adanya ketidakstabilan harga pasar yang memicu ketidakstabilan pemasukan. BUMDes Amarta ini berperan dalam menstabilkan pemasukan agar tidak terjadi kerugian yang cukup besar. Hal-hal yang dilakukan adalah seperti membuat olahan gurame setengah jadi atau frozen food dan diadakannya agrowisata petik jeruk. Hal-hal tersebut tidak serta-merta langsung dilakukan, melainkan mengadakan pelatihan terlebih dahulu untuk melatih skill atau kemampuan masyarakat desa Semboro.
BUMDes ini diharapkan menjadi salah satu pemberdayaan masyarakat yang sukses, yang bermanfaat, yang berguna bagi masyarakat khususnya masyarakat Desa Semboro.